Sama-sama katakan bersama-sama dengan saya, move on menjadi lebih baik. Yang membuat kita selalu give up dengan segala sesuatu, yang membuat kita selalu menyerah dalam segala sesuatu, karena kita gagal untuk move on. Ayo, buka Alkitabnya di Roma pasalnya yang ke-11. Masih di love in action sampai kita habisin di Roma pasal yang ke-16 nanti. Roma pasalnya yang ke-11. Ini ayatnya agak lompat-lompat Bapak Ibu. Jadi kalau mau baca penuh nanti baca di rumah ya. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu baca ayat 22, nanti ayat 33 saya baca, dan selanjutnya di ayat 36 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu, atas Bapak Ibu, atas saya, atas kita semuanya, kemurahannya yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. 36 kita bersama-sama dengan keras, dengan segenap hati. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkati kita yang membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada saat pagi hari ini, move on menjadi lebih baik. Minggu yang lalu, mengapa bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dari sekian ribu orang, kalau tidak salah dari sensus penduduk itu pada saat itu 2.000 orang, tetapi yang sampai ke tanah perjanjian itu hanya 2 orang. Tahu masalahnya Bapak Ibu? Padahal mereka melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan, begitu banyak penyertaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Tahu masalahnya apa? Mereka gagal move on. Jadi bukan hanya masalah pacaran aja yang gagal move on, berbahaya ya. Apalagi yang sudah berstatus suami dan istri, gagal move on, itu lebih berbahaya. Iya kan? Jangan sampai ada lagu tahu lagu apa? Armada? Katakanlah sekarang bahwa aku punya kamu, tapi tidak ngeri ya. Itulah gagal move on. Gagal move on Bapak Ibu. Demikian orang Israel gagal move on. Sudah dilihatnya keajaiban Tuhan, sudah dilihatnya bagaimana tangan Tuhan membela mereka, tapi hanya perkara perut. Mereka maki-maki Musa. Hanya gara-gara masalah haus, mereka maki-maki Musa. Hanya gara-gara masalah menunggu, mereka buat patung lembu emas. Pokoknya komplitlah perkara bangsa Israel ini. Komplitnya itu di mana? Itulah sebenarnya kehidupannya kita sebagai orang percaya. Itulah real hidup kita sebagai manusia. Apa yang mau Tuhan sampaikan dengan setiap apa yang Israel alami, apa yang bangsa Israel alami, apa yang orang-orang Israel alami, itu yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap
ini juga. Poinnya apa? Dia bilang dia dong, baiklah. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan kita membuat kita sulit untuk move on. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan siapa dirimu. Bangkit, belajar dari pengalaman. Jadilah versi yang terbaik dari dirimu. Apapun yang kau hadapi, kita punya solusi yang sama. Walaupun masalah kita berbeda. Yang mengerti katakan amin. Amin. Solusinya percaya dan datang sama Tuhan. Amin. Dan kerjakan bagianmu. Iya kan? Jangan pula gak dikerjakan bagiannya. Yang penting berdoa aja lah Pak Gembala. Datangnya itu berkat. Ya gak mungkin lah. Ya toh. Alright and labora, berdoa dan bekerja. Tapi untuk menjalani hidup ini dibutuhkan yang namanya proses. Amin. Iya Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang gagal move on ya. Harus mulai 2025 ini harus menjadi orang yang move on. Yang ketiga, yang terakhir. Baca yang kuat. 3, 2, 1. Kurangnya pengertian diri. Kurangnya pengertian diri. Yang kita sibukkan orang lain tidak menghargai kita. Yang kita ributkan orang lain tidak menghargai kita. Yang kita permasalahkan orang lain tidak menghargai kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghargai diri kita? Perhatikan Bapak Ibu, kurangnya pengertian diri. Kalau kita mengerti siapa diri kita, kita sadar siapa diri kita sadar siapa kita dalam lingkungan kita sadar siapa kita di dalam rumah tangga kita sadar siapa kita di dalam komunitas kita. Percaya deh, pasti gak akan kesandung. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau udah banyak kalinya gayamu, dompetmu susah keluar, ya kan? Komplainmu banyak. Cobalah kalau aku masak itu, pasti rasanya jauh lebih enak, katanya. Padahal masak nasi pun dia nggak pernah clear, nggak pernah lulus, iya kan? Atau cobalah aku yang jadi WL atau singer. Dari Pantai Kuta, dari Sanur, dari semua, pengurapan itu Tuhan akan No. Tetapi di saat kita susah sekalipun, ingat juga siapa diri kita. Amin. Musim, pergumulan, proses, apapun yang Tuhan berikan untuk kita lalui. Yang pertama tadi, jangan pernah terikat akan masa lalu. Yang kedua, motivasi diri sendiri. Yang ketiga, kenali diri sendiri. Itulah yang akan terus membuat kita naik level, dan naik level. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, slide terakhir, sebelum saya tutup dengan firman Tuhan, baca bersama-sama. Yang punya handphone boleh difoto, jadikan ini storymu, jadikan ini motivasi buat dirimu. 3, 2, 1. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran, bukan penjara. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai yang baru. Jangan jadikan masa lalu menjadi penjara untuk dirimu sendiri. Amin. Amin.
Jangan jadikan masa lalumu menjadi penjara untuk dirimu sendiri. Karena setiap hari kita mampu melakukan hal-hal yang baru, yang jauh lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayat yang terakhir sebelum saya tutup, kita baca bersama-sama di ayat 36, 21. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang WL Singer maju ke depan.